Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Masih seputar program Guru Penggerak ya. Saya akan berbagi informasi ya dan pengalaman saya ketika mengikuti program Guru Penggerak di angkatan 4, Bapak dan Ibu. Ketika nanti Bapak dan Ibu sudah lolos seleksi tahap 2 dan masuk ke tahap 3, yaitu adalah diklat ya atau pendidikan selama 6 bulan, maka Bapak dan Ibu akan mengikuti pendidikan secara daring dengan menggunakan LMS ya Bapak dan Ibu ya, Learning Management System. Kemudian Bapak dan Ibu nanti sudah disiapkan ya modul-modul ya, ada 3 modul, yaitu modul 1, paket modul 1 ya, paket modul 2, dan paket modul 3. Di setiap modul nanti itu ada alur yang namanya adalah Merdeka. Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti alur yang sudah disediakan di LMS di setiap tahapan modul. Merdeka itu sendiri adalah singkatan dari yang M pertama, yaitu mulai dari diri ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah M yang pertama, yaitu mulai dari diri, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, kita nanti akan diminta ya untuk merefleksikan bagaimana pendapat kita tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu nanti akan menuliskan beberapa ketikan ya. Silahkan Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan materi dulu ya, baik itu berupa video, kemudian juga materi ya dalam bentuk PDF. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan dituliskan di sana. Jadi merdeka yang pertama, M-nya adalah mulai dari diri. Bapak dan Ibu nanti menuliskan. Yang kedua adalah E ya, merdeka ME, eksplorasi konsep. Masih refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu di dalam eksplorasi konsep nanti ini akan ada diskusi ya. Diskusi dengan instruktur dan fasilitator ya, Bapak dan Ibu, dalam bentuk sinkronus ya. Sinkronus itu adalah webinar ya, dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Kemudian juga ada asinkronus. Di eksplorasi konsep di modul 1.1 nanti ini ada 3 sinkronus ya, ada 3 kali webinar. Eksplorasi konsep ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu ya, karena terkait dengan pemahaman konsep yang akan kita pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini nanti kita akan berdiskusi per kelompok Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian R ya, merdeka, mulai dari diri, E-nya adalah eksplorasi konsep, R-nya adalah refleksi terbimbing, yaitu tentang presentasi kerangka filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita coba buka. Jadi kita akan diminta untuk merefleksi ya, menuliskan apa yang sudah kita terima terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini untuk modul 1 ada pengetahuan-pengalaman baru yang sudah didapatkan, kemudian kekuatan apa. Biasanya nanti di dalam menuliskan refleksi akan ada panduan Bapak dan Ibu ya, akan ada pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab. Itu adalah refleksi terbimbing. Kemudian yang selanjutnya D-nya adalah demonstrasi kontekstual. Bapak dan Ibu, demonstrasi kontekstual ini adalah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya. Di sini ada tujuannya Bapak Ibu. Peserta menuangkan pemahamannya atas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konsep perannya sebagai guru dan interaksinya dengan siswa dan warga sekolah. Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk membuat karya ya, baik itu berupa video pendek, komik, lagu, puisi, poster, infografis, dan sebagainya. Biasanya kalau saya membuatnya dengan aplikasi Canva ya Bapak Ibu ya. Aplikasi Canva sudah saya cantumkan dalam kolom deskripsi Bapak dan Ibu ya, bagaimana cara memanfaatkan Canva ya untuk membuat sebuah karya, baik itu berupa video, komik, kemudian poster, puisi, infografis, dan sebagainya. Jadi demonstrasi kontekstual ini dinyatakan dalam bentuk sebuah karya ya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada keterangannya, buatlah satu karya teks atau verbal atau visual ya, baik itu video pendek, komik, lagu, puisi, poster, infografis ya, untuk menggambarkan pengetahuan
dan pemahaman Anda ya Bapak dan Ibu. Ini demonstrasi kontekstual biasanya harus dikumpulkan ya pada batas waktu tertentu. Karya itu merupakan sebuah perumpamaan yang Anda gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman Anda. Bapak dan Ibu, silahkan tuangkan pemahaman yang sudah kita terima ya dalam bentuk video pendek, komik, lagu, puisi, dan sebagainya. Ini adalah demonstrasi kontekstual. Kemudian untuk berikutnya ya, tadi ada mulai dari diri M, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual. Kemudian E, elaborasi Bapak dan Ibu ya. Elaborasi pemahaman. Kita coba lihat elaborasi pemahaman. Tujuannya adalah peserta mampu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konferensi yang difasilitasi oleh perguruan taman siswa dan sekolah lain yang sudah menerapkan. Ini ada tugasnya Bapak dan Ibu ya. Anda menyimak hal-hal baru yang disampaikan oleh Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa dan praktek baik dari sekolah lain yang sudah menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang belum tersampaikan selama pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh instruktur dan fasilitator. Bapak dan Ibu akan menyimak video dari Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa dan praktek baiknya ya dari sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan yang belum disampaikan oleh fasilitator dan instruktur. Kemudian Bapak dan Ibu membuat catatan-catatan penting ya untuk memperdalam pemahaman Anda tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan pada kelas ya Bapak dan Ibu. Berarti kita nanti akan mendapatkan materi ya berupa video dari Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa ya dan praktek baiknya. Kemudian kita mencatat hal-hal baik yang akan kita lakukan pada kelas kita ya, pada kelas Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing. Jadi modelnya ini adalah konferensi dan tanya jawab. Ini adalah E ya, elaborasi. Kemudian selanjutnya ada K ya, merdeka. K-nya itu adalah koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, ini adalah rambu-rambunya ya atau panduannya. Tinjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Kemudian kita nanti akan mengkoneksikan ya antar materi, kemudian menyimpulkan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menjawab ya, menjawab untuk apa? Untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Contohnya adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita diminta untuk mengupload ya informasi yang telah kita buat. Bapak dan Ibu, informasi ini bisa dalam bentuk poster, dalam bentuk video, ya, dalam bentuk hal-hal lainnya yang kreatif Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah koneksi antar materi. Kemudian yang terakhir yaitu A adalah aksi nyata Bapak dan Ibu. Jadi setiap modul ini harus ada aksi nyatanya ya. Aksi nyata ini tujuannya adalah peserta mampu mendokumentasikan penerapan Ki Hajar Dewantara ya atau pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Bapak dan Ibu, aksi nyata ini adalah implementasi dari modul yang sudah Bapak Ibu dapatkan dan diterapkan di kelas. Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun Bapak dan Ibu untuk melaksanakan aksi nyata. Ya, yang pertama adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan ya, baik itu perencanaan,
penerapan dan refleksi aksi Anda. Nomor 5, Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Bapak dan Ibu, aksi nyata ini adalah wajib ya, dan harus kita lakukan sebagai wujud nyata ya. Kita telah memahami serta mengimplementasikan materi yang ada di modul yang sudah kita pelajari. Dan ini wajib kita dokumentasikan Bapak dan Ibu ya, baik itu dalam bentuk foto maupun video. Itu adalah alur merdeka ya, di setiap hurufnya ada maknanya ya Bapak dan Ibu ya, yaitu M mulai dari diri, E adalah eksplorasi konsep, R adalah refleksi terbimbing, D adalah demonstrasi kontekstual, E-nya adalah elaborasi pemahaman, K-nya adalah koneksi antar materi, dan A-nya adalah aksi nyata. Jadi ini adalah alur merdeka yang harus Bapak dan Ibu lalui untuk melaksanakan atau menyelesaikan paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3. Bapak dan Ibu, itu adalah informasi dari saya ya terkait dengan LMS yang nanti Bapak Ibu akan lakukan ya atau kerjakan ketika Bapak dan Ibu lolos di tahap 2, seleksi calon guru penggerak, masuk ke tahap 3-nya adalah pendidikan selama 6 bulan. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe ya. Klik loncengnya apabila Bapak dan Ibu ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya. Silakan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.